Salam kawan pustaka, jumpa lagi bersama saya Irsan. Kali ini saya berada di Kebun Raya Mesen Rempulu Rekang dan saya sekarang bersama keluarga menikmati sore di Kebun Raya. Dan hari ini saya membawa buku berjudul Menuju Era Baru Dokumentasi karya Blasius Soedarsono. Ya, mungkin Anda sering mendengarkan kata dokumentasi. Bahkan saat-saat sekarang istilah ini sering disebutkan. Misalnya saat akan berfoto ria, Anda akan bilang, dokumentasikan dulu ya. Atau biasanya jika ada kegiatan, pastilah dicarilah seksi dokumentasi. Istilah ini memang sudah sering kita dengarkan dan gunakan. Tetapi tahukah Anda makna atau arti yang lebih dalam mengenai dokumentasi ini? Nah, kali ini saya akan membahas dokumentasi melalui review buku berjudul Menuju Era Baru Dokumentasi karya seorang pustakawan senior yang juga lama bekerja dan pernah memimpin lembaga dokumentasi terkenal di Indonesia. Namanya Blasius Soedarsono. Buku ini dieditori oleh Musiana Yudawasti yang juga menjadi pembelajar di Kappa Sigma Kappa yang diasuh oleh Blasius Soedarsono. Hal ini disampaikan dalam pengantarnya yang menarik. Di antaranya ia menganggap lembaga-lembaga seperti perpustakaan, museum, arsip, kebun raya, kebun binatang, dan taman tematik tidak tepat menyebutnya sebagai lembaga informasi, melainkan lebih tepat dengan sebutan lembaga dokumentasi. Nah, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan dokumentasi? Pertanyaan inilah yang rupanya menjadi perenungan panjang Blasius Soedarsono selama bekerja di Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia yang pada tahun 2019 tahun kemarin berubah menjadi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI. Perubahan itu juga terjadi pada layanan perpustakaan yang kini menjadi layanan kepustakaan. Nah, pada bab pendahuluan, Blasius menceritakan ketika ia ikut merintis program National Biodiversity Information Network di Indonesia pada tahun 1989. Saat itu ia penasaran dan bertanya kepada wakil ketua LIPI perihal mengapa ia ditugaskan pada bidang biologi atau biodiversitas. Jawaban yang diterimanya, justru lembaga kalian adalah lembaga dokumentasi. Nah, dari situlah ia kemudian merenungkan lagi makna dokumentasi yang maknanya lebih banyak dipahami pada dokumentasi pustaka saja atau literatur. Inilah yang mengajaknya untuk menjangkau bagaimanakah sesungguhnya dokumentasi non-pustaka itu, yang kemudian berlanjut pada penelusurannya mengenai bagaimana persepsi masyarakat tentang dokumentasi. Di bagian kedua atau bab 2, berbagai persepsi dokumentasi diuraikan, mulai dari persepsi pustakawan, penggunaan kata dokumentasi di internet, arti kata dokumentasi dari sumber formal, dan penggunaan kata dokumentasi pada masa kini. Blasius menekankan agar kita benar-benar memahami konsep dokumentasi yang tepat. Selain itu, pada bagian lain di buku ini diterangkan mengenai kelahiran dokumentasi di Eropa. Tokoh yang ditampilkan sebagai penggerak atau pemikir dokumentasi ialah Paul Otlet, Susanne Britt, Fritz Docker, hingga S.R. Rajanathan. Di antara tokoh yang disebutkan, saya tertarik pada Paul Otlet yang memiliki visi jauh dengan melihat dokumentasi tidak hanya terbatas pada tulisan dan gambar, namun juga termasuk objek yang memiliki nilai dokumenter. Nah, mengenai hal itu, ia pun kemudian menyatakan bahwa perlunya lembaga atau organisasi dokumenter yang tugasnya menghimpun sumber daya informasi dari berbagai bentuk. Karenanya, ia kemudian membayangkan perpustakaan, lembaga arsip, dan museum sebagai lembaga dokumentasi. Lanjut pada bab berikutnya,
Blasius merangkai perjalanan dokumentasi di Indonesia secara periodik, termasuk undang-undang dan perpres yang berkenaan dengan dokumentasi. Lalu pada bahasan ini, ia juga menduga terlupakannya dokumentasi disebabkan oleh lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI yang disinyalir memiliki semangat wadah tunggal yang sudah mencakup pada dokumentalis dan arsiparis. Walaupun ia juga mengakui bahwa perlu ada kajian atau penelitian lebih lanjut. Nah, berangkat pula dari bab sebelumnya atau bab 5 yang berjudul dokumentasi yang terlupakan, Blasius melihat kata dokumentasi kalah dengan kata informasi. Dulu kata dokumentasi pernah akrab dengan perpustakaan dan dokumentasi. Kini yang lebih dikenal yaitu perpustakaan dan informasi. Kerisauan yang dirasakan oleh Blasius ini kemudian mengantarnya untuk lebih jauh mengenali perkembangan dokumentasi di luar negeri hingga kini, mulai dari situasi di Amerika Serikat. Nah, di sini ia banyak menjelaskan tentang keilmuan perpustakaan dan informasi, juga tentang fenomena ilmu informasi kontra dengan ilmu perpustakaan. Dan yang menarik tentunya ketika Blasius memberikan persepsinya dengan mengatakan satu hal yang diyakini bahwa perpustakaan membutuhkan perkembangan, bukan perubahan. Tak lupa tentunya ia menerangkan situasi dokumentasi di Indonesia. Di situ ia mendapatkan informasi bahwa setelah Indonesia menjadi anggota Federation Internationale de Documentation atau FID pada tahun 1950, lahir Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia yang disingkat PAPADI pada tahun 1956, dan pada tahun 1969 lahir Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia yang di dalamnya terdapat pustakawan khusus yang juga menyebut dirinya sebagai dokumentalis. HPCI atau Himpunan Pustakawan Khusus ini kemudian melebur menjadi IPI, dan peristiwa itulah dianggap menandai terlupakannya dokumentasi di Indonesia. Nah, ketika Blasius membicarakan tentang Chandra Mualim yang bersemangat dalam belajar, nah saya kutipkan, yang menarik di sini adalah hambatan yang mungkin muncul adalah lembaga kerja belum sepenuhnya mendukung kegiatan tersebut. Dapat dipahami sampai kini pun masih sedikit lembaga sejenis perpustakaan yang memberikan kebebasan karyawannya belajar saat jam kerja. Ini saya akan berjodoh dengan pernyataan Blasius yang sekaligus menguatkan semangat saya, karena kami bersama kawan-kawan di perpustakaan selama ini bersepakat menjadikan Ba'da Jumat sebagai jam belajar atau pengembangan diri sekaligus praktik yang menghasilkan produk untuk layanan perpustakaan. Misalnya belajar membuat poster, blog, video yang tujuannya untuk mengutip buku dan mempromosikannya. Berikutnya di bab 6 buku ini mulailah dengan pembahasan tentang gerakan dokumentalis baru yang dipelopori oleh Warden Boyd Rayward, Buckland, Neil Wilfelland. Ya, mereka inilah yang mengawali pertemuan yang disebut Document Academy Meeting atau DOCAM ya. Mereka yang mengembangkan konsep dokumentasi baru. Di bagian berikutnya terdapat beberapa topik, diantaranya fokus pada dokumen, konvergensi lembaga dokumenter, logika dokumentasi, rangkaian diagram pemikiran dokumentasi, hingga bibliografi kronologis literatur asing yang membahas tentang dokumentasi. Di antara yang menarik untuk saya uraikan yakni ide tentang konvergensi lembaga dokumenter yang sudah lama diwacanakan oleh Paul Otlet. Menurut Blasius, gerakan konvergensi atau semacam penyatuan muncul karena pada dasarnya yang diperlukan
dari beragam koleksi itu adalah pengetahuan, baik pada pustaka, arsip, artefak, spesimen, tumbuhan, binatang maupun digital. Oke, demikianlah ulasan singkat saya terkait buku ini. Tentu saja akan lebih menarik jika Anda bisa membaca buku ini, dan jujur saya tertarik membaca ulang buku ini ketika sedang memikirkan kaitan antara ekoliterasi, perpustakaan, dan kebun raya di Nrekang. Seakan buku ini memberi petunjuk untuk mulai bersentuhan dengan kebun raya yang tak jauh dari rumahku, terutama lagi mengenai konsep ekoliterasi yang tahun depan ingin saya gelorakan. Sekian, salam kawan pustaka.